Halo, selamat malam semuanya. Saya Radian. Di video kali ini saya akan membahas salah satu topik dari sebuah buku yang berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar. Nah, salah satu topik yang saya angkat dari buku itu adalah penting nggak sih IQ itu di sekolah. Biasanya seorang siswa itu dibanding-bandingkan berdasarkan kepintarannya. Karena siswa yang pintar itu dianggap adalah siswa yang berhasil di sekolah karena dia itu bisa lebih mudah untuk mencari pekerjaan dan bisa mendapatkan posisi yang bagus di sebuah perusahaan. Ya menurut saya sih nggak salah, tapi beberapa orang itu yang mungkin di sekolah itu tidak terlalu menonjol, jadi dia itu merasa kehilangan kepercayaan karena dia merasa kurang pintar atau dia menganggap orang lain lebih cerdas. Gitu. Nah, ternyata untuk kesuksesan itu nggak seperti itu. Bahkan orang yang disebut kurang pintar aja itu bisa jauh lebih sukses daripada orang yang pintar. Nah, di sini ada poin-poin yang dijelaskan oleh seorang penulis. Apa sih yang lebih penting daripada akil itu? Nah, apa yang lebih penting dari akil? Yang pertama, minat pada pengetahuan atau rasa ingin tahu. Nah, seorang dokter yang bernama Edward Teller, beliau adalah seorang ilmuwan fisika. Kemudian beliau ditanya, apakah seorang anak itu harus menjadi seorang ilmuwan? Nah, beliau malah menjawab bahwa seorang anak tidak harus menjadi seorang ilmuwan. Seorang anak tidak harus punya keinginan, tidak harus punya ingatan yang kuat, tidak harus punya pikiran yang tepat, dan tidak harus punya nilai bagus di sekolah. Yang penting adalah minat pada pengetahuan, minat yang tinggi pada pengetahuan. Nah, di sini sangat jelas. Nah, mungkin di sekolah kita banyak pelajaran yang mata pelajaran mulai dari matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Nah, biasanya kita itu dipaksa untuk menguasai semua pelajaran. Nah, ternyata nilai bagus dari sebuah pelajaran itu ya tidak harus bagus semuanya karena setiap orang itu punya minat. Nah, tapi kalau jelek semua ya menurut saya tuh nggak punya minat ya. Nah, jadi yang ditekankan di sini yang penting adalah minat yang tinggi pada pengetahuan. Seperti itu. Yang kedua adalah sikap positif dan antusias. Seseorang dengan IQ yang mungkin hanya 100, tapi dia punya sikap optimis, positif, dan kooperatif, dia bisa mengalahkan orang dengan IQ yang lebih tinggi, misalnya 120 atau 150, tapi dia punya sikap negatif, pesimis, dan tidak kooperatif seperti itu. Nah, orang yang punya IQ rendah, tapi dia itu bisa tekun dan bertahan di satu bidang atau satu proyek, dia itu jauh lebih baik daripada orang yang cerdas tapi menganggur, atau bisa dikatakan orang yang cerdas tapi suka berpindah-pindah bidang, suka pindah-pindah pekerjaan seperti itu. Kerja dikit udah nggak betah. Nah, lebih baik orang yang mungkin nggak terlalu cerdas tapi dia tuh bisa bertahan di sebuah pekerjaan atau bertahan di suatu bidang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pikiran yang memadu kecerdasan jauh lebih penting daripada kapasitas kecerdasan. Nah, maksudnya kayak gini, buat apa kita tuh cerdas, misalnya hitung-hitungan pinter, ditanyain ini itu ngerti, tapi kita tidak pernah tahu cara pakainya itu seperti apa. Nah, di buku ini juga diceritakan ada seorang mahasiswa yang dulunya itu lulusan terbaik dari sebuah universitas dan punya nilai tinggi. Kalau mahasiswa itu IPK ya, IPK-nya tinggi. Nah, setelah ditemui beberapa tahun kemudian, beliau ditanyakan apakah sudah berhasil mendirikan sebuah perusahaan apa belum. Nah, jawaban beliau ternyata apa? Belum. Nah, belum karena apa? Ternyata karena mungkin
untuk perusahaan yang besar itu membutuhkan uh, bisnis yang bagus, perlu membuat sistem bisnis yang benar. Jadi banyak sekali analisa dari seorang mahasiswa yang pintar ini yang justru membuatnya dia tidak melakukan apa yang dia inginkan. Justru karena banyak analisis, jadi dia tidak memulai satu apapun. Nah, dia sangat kecewa dan sedih dengan temannya yang dulunya itu tidak terlalu cerdas, tidak terlalu menuntut di sekolah, tapi beliau bisa mendirikan perusahaan kecil, tapi berhasil. Nah, beliau bukan satu-satunya orang yang pintar waktu itu, tapi bisa mendirikan perusahaan yang kecil tapi berhasil. Nah, setelah diselidiki, ternyata bukan karena dia itu punya kecerdasan yang tinggi, tapi dia itu punya minat pada pekerjaan dan dia juga selalu positif terhadap lingkungannya. Jadi dia itu berusaha membagikan bagaimana rekan-rekannya ini bisa bekerja satu sama lain seperti itu. Jadi beliau sama sekali bukan orang yang cerdas secara intelektual. Yang keempat yaitu lebih baik berpikir daripada kita itu menyimpan informasi. Nah, maksudnya gini, kalau kita ditanya misalnya siapa pembuat lampu, kita hafal. Bagaimana sejarah kerja Majapahit misalnya, kita hafal. Terus bagaimana cara membuat ini, kita hafal. Kita tahu banyak hal, tapi kita menjadi orang yang hanya mengetahui tapi tidak berpikir. Nah, bahkan seorang ilmuwan yang Anda kenal, yaitu bernama Albert Einstein, beliau ditanya, ada berapa kaki dalam satu mil? Beliau tidak menjawab, beliau hanya menjawab seperti ini. Buat apa saya harus menjawab pertanyaannya kurang dari 2 menit, saya bisa menemukan orang yang bisa menjawabnya. Wow, beliau aja menjawab seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan zaman sekarang, memang sudah ada media Google, ada YouTube, yang segala informasi pun kita bisa temukan di sana. Tapi buat apa kita harus menyimpan informasi banyak-banyak, tapi justru tidak membuat kita jauh lebih berkembang. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana mengetahui bagaimana cara mendapatkan informasi itu. Jadi kalau ada suatu masalah atau ada suatu kendala, kita itu bisa menemukan solusinya. Di buku itu juga diceritakan ada seorang anak muda yang dia itu hafal satu buku ensiklopedia. Jadi ada orang tanya apa, dia itu sudah tahu jawabannya di ensiklopedia itu. Nah, menurut Anda, apakah orang itu digaji lebih mahal, dikasih posisi yang lebih tinggi? Ternyata tidak. Kenapa? Nah, atasannya hanya menjawab seperti ini. Ya, apa bedanya dia itu sama ensiklopedia? Jadi, kalau kita itu hanya menyimpan banyak informasi, apa bedanya sama kita itu membeli sebuah buku yang dimana itu jauh lebih banyak dari informasi yang kita ketahui. Jadi yang lebih penting adalah kita itu bisa berpikir bagaimana menyelesaikan sebuah masalah, bagaimana berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah atau menemukan solusi. Nah, kemampuan berpikir inilah yang jauh lebih penting daripada menyimpan informasi di otak kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi 4 poin ini adalah penjabaran apa sih yang lebih penting daripada IQ. Kalau saya simpulkan di sini adalah apa yang lebih penting dari IQ itu adalah sikap kita terhadap kehidupan ini jauh lebih penting daripada kapasitas IQ itu sendiri. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sukses selalu, salam hebat luar biasa.